Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Khususnya untuk siswa-siswi kelas 5 ya, yang masih belajar di rumah ya. Karena dengan kondisi sehat pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula, kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 5 ya, masih di jilid 5C, tema 7 peristiwa dalam kehidupan. Nah, kali ini kita akan membahas di soal yang terakhir ya, sekaligus mungkin pembahasan yang terakhir untuk buku ini, yaitu di latihan soal tema 7 subtema 3. Oke, langsung saja karena ini ada cukup banyak ya, agar mempersingkat waktu. Kita mulai ya di halaman 162 muatan pelajaran IPA. Nomor 1, benda berikut yang dapat mengalami penyubliman adalah menyublim ya. Menyublim itu adalah perubahan wujud dari padat ke gas ya. Di sini jawabannya adalah es kering yang B. Kemudian yang nomor 2, kalau masih bingung es kering bisa dicari-cari ya adik-adik semua. Jadi mungkin kemarin ada banyak yang komentar es kering itu seperti apa ya. Sepertinya ya bentuknya ya sama seperti es ya. Tapi mungkin kalau menjelaskannya agak susah ya. Oke, sekarang nomor 2. Proses menyublim adalah perubahan wujud benda dari benda padat menjadi gas ya. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Oke, nomor 3. Contoh proses mengkristal adalah perubahan uap menjadi butiran salju ya. Ini uap-uap air ya. Ini biasanya terjadi di daerah yang sangat dingin sekali ya. Jadi seharusnya uap itu berubah menjadi cair, tapi karena suhunya sangat dingin, dia langsung berubah menjadi butiran salju. Nomor 4, menurutmu apakah awan yang berisi uap air dapat terjadi pengkristalan? Jelaskan. Oke, di sini sudah saya tuliskan untuk nomor 4 ya adik-adik. Nah, ini jawabannya adalah iya ya. Jika terjadi penurunan suhu yang sangat ekstrim atau sangat dingin ya, mengakibatkan proses mendeposisi ya, mendeposisi uap air menjadi kristal es. Jadi mendeposisi itu adalah perubahan wujud dari gas atau uap menjadi padat. Nah, itu. Ini mungkin bisa disalin ya, termasuk nomor 5-nya sebelum saya bacakan soalnya. Oke, lanjut ke nomor 5. Mengapa gelas yang berisi air dingin dapat menimbulkan titik-titik air di tepian gelas? Jelaskan. Lah, ini nomor 5 tadi ya. Karena suhu di dalam gelas lebih rendah atau lebih dingin dibandingkan suhu di luar gelas, sehingga terjadi pengembunan ya di bagian luar gelas ya. Itu adik-adik untuk muatan pelajaran IPA. Selanjutnya kita ke muatan pelajaran bahasa Indonesia ya. Ini ada bacaan tentang hasil konferensi meja bundar ya. Ini tidak saya bacakan ya adik-adik, silakan mungkin kalau mau dibaca di pause terlebih dahulu. Ini kelanjutannya ya, bisa di pause terlebih dahulu. Kita lanjutkan langsung ke nomor 1. Salah satu informasi penting yang disampaikan dalam teks di atas lah, itu dari bacaan tadi ya. Setelah dibaca ya, jadi informasi pentingnya adalah tokoh yang terlibat saat pengakuan kedaulatan Indonesia. Jawabannya yang C. Nomor 2, berdasarkan informasi pada teks tersebut, perwakilan dari Indonesia yang menandatangani pengakuan kedaulatan Indonesia di Belanda adalah, jawabannya yaitu Muhammad Hatta ya. Tadi di bacaan ada, silahkan mungkin kalau masih kurang yakin bisa dilihat lagi bacaannya. Jawabannya yang D, nomor 2. Lanjut ke nomor 3, ini KD 3.9. Berikut yang termasuk sebagai unsur yang harus terdapat dalam surat tidak resmi adalah, nah ini jawabannya adalah nama pengirim. Nah, ini surat tidak resmi juga ada nama pengirim ya, maka jawabannya D. Kalau yang lampiran, kop surat, dan nomor surat ini hanya ada di surat resmi. Sekarang nomor 4, jelaskan perbedaan dari surat undangan resmi dan surat undangan tidak resmi. Oke, di sini juga sudah saya tuliskan ya untuk perbedaannya surat undangan resmi dan surat undangan tidak resmi. Ya, perbedaan surat undangan resmi dan tidak resmi mungkin bisa di pause terlebih dahulu. Oke, sekarang saya bacakan ya. Surat undangan resmi biasanya digunakan oleh instansi atau lembaga.
Kemudian menggunakan bahasa baku, terdapat kop surat, kop atau kepala surat ya. Kemudian ada nomor, lampiran, dan juga perihal surat. Nanti kalau masih belum jelas, di soal nomor 5 ya, kita diminta untuk membuatkan contoh surat undangan resmi ya. Nanti sekaligus saya jelaskan sedikit-sedikit. Kemudian yang B ya, tadi perbedaannya undangan resmi dan undangan tidak resmi. Kalau undangan tidak resmi adalah biasanya digunakan oleh perorangan atau pribadi yang mengirimkan ya, misalnya dari anak ke orang tua atau seorang kepada temannya, itu ya contohnya. Kemudian ditujukan kepada keluarga, teman atau saudara. Ya, bahasanya tidak harus baku ya. Beda kalau surat resmi itu bahasanya harus menggunakan bahasa baku. Tapi kalau tidak resmi tidak harus baku. Contohnya surat apa? Undangan ulang tahun ya. Kemudian undangan pernikahan. Nah, itu contoh surat undangan tidak resmi. Kalau contoh surat undangan resmi ya misalnya surat dari sekolah biasanya ya, itu resmi ya. Kepada siswa-siswi biasanya dapat edaran dari sekolah untuk orang tua murid atau mungkin dari sekolah untuk anak-anak ya, itu ya. Oke, nanti lebih jelasnya contohnya untuk surat undangan resmi bisa di soal nomor 5. Oke, kita ke soal berikutnya nomor 5. Nah ini, buatlah surat undangan berdasarkan deskripsi berikut. SD Erlangga akan mengadakan acara seminar kerukunan dalam keragaman. Kepala sekolah mengundang seluruh siswa SD Erlangga untuk hadir dalam seminar tersebut yang diadakan pada hari Sabtu 27 Mei 2017 di Aula SD Erlangga pada pukul 10. Nah, kita diminta untuk membuat surat undangannya ya. Sudah yang jelas ini berarti surat undangan resmi ya. Oke, di sini sudah saya buatkan contoh ya surat undangannya. Nah, ini kalau mau disalin boleh adik-adik di pause terlebih dahulu. Oke, nah ini adalah ini kop atau kepala suratnya ya. Sekolah Dasar Erlangga, Jalan Haji Baping Raya nomor 100 Jakarta. Contohnya ada di depan, tetapi isinya kalau pengen sesuai dengan soal tadi bisa lihat di sini ya. Nah, ini pembuatan suratnya ya. Jakarta 2 Mei 2017. Ada nomor, lampiran, dan hal ya. Nomornya bisa kita sesuaikan ya. Nomor 13 ini adalah contoh nomor surat ke 13. Kemudian ada 5 ini misalnya adalah bulannya, bulan Mei ini 2017 itu tahunnya ya. Kemudian lampiran kalau ada lampirannya ya, misalnya ada susunan acara apa-apa lah, ini ada 1. Hal atau perihalnya berarti tentang undangan seminar. Nah, kemudian ini kepadanya, yang terhormat siswa-siswi SD Erlangga di tempat. Kemudian ini salam pembuka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pembukaan sekaligus isi ya. Oke. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang diberikan kepada kita semua. Sehubungan akan diadakan acara seminar kerukunan dalam keragaman yang dilaksanakan pada hari dan tanggal Sabtu 27 Mei 2017 ya. Jadi tadi acaranya ada sesuai ya. Kemudian hari tanggalnya, waktu dan tempat juga disesuaikan tadi yang di deskripsi ya. Waktunya pukul 10 sampai dengan selesai. Tempatnya di Aula SD Erlangga. Sehubungan hal tersebut, saya selaku kepala sekolah mengundang seluruh siswa-siswi untuk menghadiri sekaligus mengikuti rangkaian acara tersebut. Nah, rangkaian acaranya terlampir karena ada lampirannya tadi ya 1 ya. Ini lampirannya 1, ini saya buat agak jauh supaya terlihat semua ya. Tapi kalau mau disalin, ini saya dekatkan biar lebih terbaca. Oke ya. Sampai sini tadi acara terlampir. Demikian surat undangan ini saya sampaikan. Nah, ini penutup ya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam penutupnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau bisa juga diganti kalau tidak mau menggunakan salam ini mungkin agamanya berbeda ya, bisa diganti dengan hormat kami. Yang kemudian yang atas ini assalamualaikumnya bisa diganti dengan kepada yang terhormat ya. Nah, kalau ini hormat kami. Maaf kok kepada yang terhormat ini berarti pembukaannya ya, mau dikasih pembukaannya apa. Biasanya untuk pembukaannya itu dengan hormat ya, dengan hormat kemudian langsung sehubungan dengan lah, itu boleh ada semua di contoh di buku paket juga ada itu ya pembukaannya, tapi langsung isi kayaknya. Tapi boleh di sini karena salam ini sebenarnya kan sudah umum kalau kita gunakan di Indonesia ya. Salam kemudian seperti ini juga tidak apa-apa ya dicontoh. Kemudian ini ya,
kepala sekolah, maaf ini tulisannya terlalu terlalu tebal ya. Ini kepala sekolah harus ada ya, ini ya. Yang membuat surat itu siapa? Kepala sekolah, tanda tangan, kemudian nama terang. Itu ya adik-adik, ini contohnya. Kalau mau disalin bisa di pause terlebih dahulu. Ini kepala sekolah, jangan sampai salah ya. Tanda tangan ini karena yang membuat adalah kepala sekolah. Ini yang bagian atasnya. Oke, sudah itu untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia ya. Sampai dengan nomor 5 kita lanjutkan ke muatan pelajaran SBDP. Nomor 1, berikut yang tidak termasuk karya seni rupa adalah, jawabannya adalah seni musik ya. Di materi ada, jadi karya seni rupa itu dibagi menjadi ada karya seni kriya, seni lukis, seni patung ya. Ini yang tidak seni rupa adalah seni musik. Nomor 2, karya seni rupa daerah yang terkenal dari daerah Bali adalah, nah ini jawabannya itu seni lukis kamasan ya. Seni rupa itu seni lukis. Kalau seni tari itu bukan seni rupa ya adik-adik. Kemudian nomor 3, gambar di samping merupakan karya seni rupa daerah Indonesia yang berasal dari, nah ini jawabannya adalah dari suku Asmat ya. Jawabannya yang B. Ya, ini B ya, nomor 3. Lanjut ke nomor 4, apa yang dimaksud seni lukis daerah, seni patung daerah, dan seni kriya daerah? Jelaskan. Ini ada di materi juga ya, sebenarnya bisa disalin. Nah, ini saya tuliskan juga ya. Oke, jadi seni lukis daerah adalah seni lukis yang menggambarkan objek berupa pemandangan alam, manusia, hewan, tumbuhan dengan nilai budaya daerah setempat. Kemudian seni patung daerah adalah karya seni 3 dimensi menyerupai manusia, binatang, dan benda-benda, baik terbuat dari benda keras ataupun lunak. Kemudian seni kriya adalah seni dalam membuat benda-benda yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Seni kriya itu kerajinan ya. Itu misalnya tenun ya. Kemudian batik itu termasuk seni kriya ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 5 ya. Bagaimana cara melestarikan karya seni daerah? Oke, di sini sudah saya tuliskan juga ya. Oh, ini dia. Dengan mengadakan kursus atau pelatihan pembuatan karya seni rupa daerah ya. Jadi dengan mengadakan kursus atau pelatihan pembuatan karya seni rupa daerah itu supaya menjadi lestari ya, atau tidak punah karya seni. Kita lanjut ke muatan PPKN. Ya, nomor 1 ya, berikut merupakan sikap yang sesuai dengan nilai luhur Pancasila. Jawabannya adalah yang B ya, bergotong royong memperbaiki jalan desa yang rusak. Nomor 2, manfaat dari mengamalkan nilai luhur Pancasila dalam kehidupan adalah keadaan menjadi damai dan rukun karena masyarakat saling menghargai dan menghormati. Jawabannya yang C untuk nomor 2. Nomor 3, Pancasila merupakan dasar negara. Hal ini berarti bahwa Pancasila harus kita jadikan sebagai pedoman hidup. Ya, itu untuk nomor 3 ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 4. Tuliskan 3 cara yang dapat kamu lakukan dalam menyikapi perbedaan dalam keberagaman di lingkungan tempat tinggalmu ya. 3 cara. Nah, ini sudah saya tuliskan di sini, adik-adik. Ya. Yang pertama dengan mengembangkan sikap saling menghormati. Kemudian yang kedua, mengembangkan sikap saling menghargai, dan yang ketiga adalah saling toleransi ya. Jadi saling menghormati, menghargai, dan juga saling toleransi. Itu untuk nomor 4 ya. Kemudian nomor 5, pertanyaannya adalah tuliskan 1 tokoh pahlawan dan sikap yang patut diteladani dari tokoh tersebut berdasarkan suatu latar peristiwa sejarah ya. Tokoh pahlawan siapa? Di sini saya tuliskan adalah Jenderal Sudirman ya, Jenderal Sudirman ya. Sikap yang patut diteladani yaitu disiplin dan berjiwa sosial tinggi ya. Kita tahu cerita ya, untuk perjuangan Jenderal Sudirman itu yang sangat heroik ya, walaupun dia sakit tetap ditandu ya untuk memimpin pasukan ya. Itu untuk nomor
ya, mungkin bisa di pause untuk jawaban soal nomor 4 dan 5 untuk disalin ya. Oke, kita lanjut ke muatan pelajaran yang terakhir, yaitu muatan pelajaran IPS ya. Nomor 1, kegiatan pembangunan yang bermanfaat untuk mempermudah akses transportasi masyarakat dari satu daerah ke daerah lain yang terpisahkan oleh perairan adalah, nah ini apa? Berarti jawabannya adalah jembatan ya, yang D ya. Nomor 2, berikut ini yang merupakan tokoh pemberi usulan untuk dasar negara Indonesia pada sidang pertama BPUPKI adalah, jawabannya Muhammad Hatta, yang bukan ya, ingat yang bukan, jawabannya yang A, yaitu Muhammad Hatta. Kemudian nomor 3, rumusan dasar negara Pancasila yang tercantum dalam Piagam Jakarta dirumuskan oleh, jawabannya yaitu Panitia 9 ya, ada di materi, mungkin bisa dilihat lagi ya, jawabannya yaitu Panitia 9. Nomor 4, tuliskan tujuan dan cita-cita pembangunan Indonesia yang terdapat dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini saya tuliskan ya. Itu sebenarnya kalau kita upacara bendera setiap Senin itu dibacakan ya, Dede ya. Yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian yang kedua, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, ini bisa disalin ya adik-adik untuk yang nomor 4. Oke, kita lanjutkan ke soal terakhir ya, nomor 5. Tuliskan 3 contoh cara yang dapat kamu lakukan untuk melestarikan budaya Indonesia. Oke, di sini jawabannya adalah dengan menghargai keragaman budaya yang ada, mau mempelajari budaya daerah sendiri, dan yang ketiga memperkenalkan budaya ke luar negeri. Itu ya adik-adik, untuk 3 contoh cara untuk melestarikan budaya di Indonesia ya. Oke, berarti sudah kita bahas semua ya untuk buku Bupena 5C. Nanti kita ketemu di Bupena jilid 5D ya. Tapi untuk yang tema 7 subtema 3 ada beberapa soal ayo berlatih yang belum kita bahas. Nanti kita bahas ya setelah video ini. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan ataupun saran bisa dituliskan di kolom komentar. Dan yang masih ketinggalan video-video kami sebelumnya bisa dilihat ya di playlist ya. Sudah ada playlistnya ya adik-adik. Buku penilaian Bupena atau Bupena kelas 5 ya. Jadi playlistnya adalah Bupena kelas 5. Bisa dilihat ya playlistnya di situ. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap kegiatan yang kita lakukan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.